Universitas Pendidikan Indonesia atau disingkat menjadi UPI yang berpusat di Kota Bandung merupakan salah satu institut pendidikan tinggi yang memiliki sejarah yang panjang dalam pengembangan pendidikan di Indonesia. Salah satu kampus daerahnya yaitu UPI Purwakarta memiliki peran penting dalam mencetak tenaga pendidikan berkualitas di Jawa Barat, khususnya di Purwakarta dan sekitarnya. Iya. Oh, iya. Kebetulan kita lagi di Normal School di UPI Purwakarta. Itu berdekatan dengan Rumah Sakit Bayu Asih. Jadi kita tuh ada penelitian untuk menyatat sejarah ini apa aja. Kita pengen tahu gitu ya, guys. Perkenalan dong. Perkenalan dulu. Oh, perkenalan belum ya? Lupa, Cok. Sorry. Jadi sebelumnya nama saya Muhammad Najan Muafi, saya dari kelas 11-7. Nama saya Farija Kamelia dari kelas 11-7. Saya Destiani dari kelas 11-7. Saya Andisa Nur Febriana dari kelas 11-7. Saya Akbar Aliani dari kelas 11-7. Saya Fikri Fajrianur dari kelas 11-7. Jadi kita cek. Pada awalnya, kampus UPI Purwakarta adalah salah satunya perguruan tinggi negeri di wilayah 4 Jawa Barat yang diberikan kewenangan oleh pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka menyiapkan lulusan calon guru SD atau MI di bawah binaan IKIP Bandung untuk wilayah Purwasukasi, PGSD IKIP Bandung UPP Purwakarta. Namun, seiring berjalannya waktu, terjadinya perkembangan kebutuhan sumber daya manusia yang dilihat dari potensi wilayah, maka berdirilah program studi yang lebih beragam. Jika kalian perhatikan, di wilayah kampus ini terdapat satu bangunan yang unik. Bangunan ini bernama Normal School. Sebelum menjadi kampus UPI yang kita kenal sekarang, ternyata tempat ini merupakan lokasi sekolah pendidikan guru yang didirikan pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Keunikan sekolah ini dibanding dengan sekolah lainnya yaitu ada di pendekatan pendidikannya yang lebih dekat dengan budaya masyarakat setempat. Lingkungan sekolah yang dirancang pada masa ini tetap dipertahankan suasana pedesaan, kehidupan masyarakat lokal. Hal ini menunjukkan adanya upaya untuk menyesuaikan pendidikan dengan kondisi sosial masyarakat pribumi pada masa itu. Pendirian sekolah guru ini didirikan atas gagasan Romo van Lith atau Franciscus Georgius Josephus van Lith, seorang tokoh pendidikan asal Belanda yang memiliki perhatian besar terhadap pendidikan masyarakat pribumi. Setelah Indonesia merdeka, fungsi bangunan dan kawasan pendidikan tersebut terus berkembang pada tahun 1990. Bekas Sekolah Pendidikan Guru Negeri, yaitu SPGN, Purwakarta dialihfungsikan dan diserahkan kepada Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bandung sebagai cikal bakal kampus UPI Purwakarta. Seiring perkembangannya zaman, UPI Kampus Purwakarta membuka program studi baru seperti PG PAUD, Pendidikan Sistem dan Teknologi Informasi, Sistem Telekomunikasi, serta Mekatronika dan kecerdasan buatan. Meskipun berkembang menjadi kampus modern, telah mengalami berbagai proses renovasi. Keberadaan bekas Normal School sebagai salah satu saksi sejarah perkembangan pendidikan Indonesia sejak masa kolonial Belanda hingga sekarang. Ada di Normal School, peninggalan Belanda. Jadi nih ya, ini tuh dulunya sempat dikuasai oleh Jepang. Ya, jadikan asrama polisi sempat pada waktu itu. Oh gitu, Karena Bang. kalau sebelum sama Jepang, ini di Belanda tuh, di masa kolonial Belanda tuh,
dijadikan buat untuk pendidikan guru. Oh gitu. Tahu kita begitu. Oke bang. Benar ya, ternyata peninggalan Belanda selalu kuat bangunannya. Kokoh dari 1914. Bro, maju. Selain dari kampus dan sekolah itu seperti menjadi kompetisi antara Belanda, kompetisi dan sebagainya. Oke teman-teman, buat mitosnya kita belum nemu ya, tapi menurut Fikri nih, kira-kira ada mitos Gak ada. apa di dalam? Kayaknya Kayak gedung lama kayak gini. kayaknya sih katanya ada orang masuk ke dalam terus kesurupan, Ada siapa tuh? kata satpam. Ya, nih apa nih? Gedung dari 1914 ini udah lama ternyata. Apa kira-kira? Konon katanya Menurut kalian serem nggak gedung ini? Ya, peninggalan zaman dulu pasti serem ya. Apa namanya?
saya pernah dengar dulu tuh kata orang-orang sini, ada pernah dengar lantunan musik Belanda gitu katanya, tapi kan saya nggak tahu ya pasti kayak gimana. Yang namanya katanya emang kan belum tentu benar, jadi mitosnya seperti itu mungkin. Ini juga walaupun belum akurat, ini tuh masih terdengar dengan warga sekitar doang. Kamsi ya. Iya. Nah, tadi kita udah mendengarkan pendapat mitos dari cowok ya. Kalau misal dari cewek nih, gedung dari 1914, mitosnya itu apa sih? Karena umur gedung ini udah lebih dari 100 tahun, kemungkinan menurut saya mitos yang ada itu tentang penunggu noni Belanda. Noni Belanda itu yang perempuan Belanda pakai pakaian warna putih kayak ya semacam itulah. Kirain nggak Gubernur Kaltim.